Vietnam ketar-ketir lihat skuad Garuda saat ini, Park Hang-seo berkomentar memanas. Erick Thohir marah besar sebab ada oknum yang selalu menyalahkan Shin Tae-yong. Mengejutkan, Indonesia akan masuk UEFA setelah keluar dari AFF. Ancaman pelatih Jepang untuk Indonesia dan rival di Piala Asia 2023. Sebelum lanjut ke beritanya, bantu Mimin Yuk agar channel ini berkembang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar Mimin semangat memberitakan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia. Vietnam ketar-ketir lihat skuad Garuda saat ini, Park Hang-seo berkomentar memanas. Vietnam semakin ketar-ketir melihat perkembangan Indonesia. Mantan pelatih mereka belak-belakan bicara soal kekuatan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Bahkan, pelatih berambut tipis itu tak ragu-ragu menyebut Vietnam saat ini akan sangat mudah dikalahkan Timnas Indonesia karena beberapa hal yang diterapkan Shin Tae-yong untuk di Piala Asia 2023 mendatang. Hal itu membuat gebrakan untuk lawan, salah satunya ialah Vietnam. Baru-baru ini Park Hang-seo membeberkan soal penurunan performa skuad berjuluk The Golden Start yang kini dilatih oleh Philippe Troussier. Bersama Troussier, Vietnam sudah menjalani 7 laga sepanjang Juni hingga November 2023 dengan hasil 3 kemenangan dan 4 kali kalah. Usai menang atas Hong Kong, Suriah, dan Palestina, Vietnam kemudian menelan kekalahan beruntun dari Cina, Uzbekistan, dan dibantai Korea Selatan, serta kandas di tangan Irak. Kekalahan beruntun tersebut membuat publik sepak bola Vietnam khawatir, termasuk Park Hang-seo. Pelatih Vietnam Philippe Troussier harus segera mungkin untuk mengatasi hal ini. Masalahnya waktunya tidak banyak dan akan menjelang Piala Asia. Philippe Troussier harus memikirkan cara untuk mengalahkan Indonesia sebelum berpikir untuk mengalahkan Irak dan Jepang. Ucap Park Hang-seo. Saya berpikir Indonesia sekarang adalah tim yang sulit dikalahkan, mereka sekarang juga banyak diperkuat pemain naturalisasi yang mempunyai pengalaman yang bagus. Jadi ini adalah tugas yang sulit untuk pelatih Vietnam. Jelas Park Hang-seo. Tak cukup di situ, Park Hang-seo juga menyebut taktik yang diterapkan Philippe Troussier bersama timnas Vietnam sudah kuno dan mudah ditebak oleh lawan. Bahkan Vietnam juga disebut ingin melakukan naturalisasi terhadap 20 pemain. Ini adalah sebagai upaya memperkuat tim nasional mereka. Vietnam sudah lama jadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara. Namun untuk level Asia mereka masih dianggap tim gurem dan tidak berbahaya. Hal itu yang kemudian disebut jadi salah satu latar belakang Vietnam ingin melakukan proyek naturalisasi besar-besaran. Saat ini ada 20 pemain yang siap melakukan naturalisasi di Vietnam. Mereka yang bermain di Korea, Jepang, Bulgaria, Rusia, dan Prancis, tulis media VFF. Erick Thohir marah besar sebab ada oknum yang selalu menyalahkan Shin Tae-yong. Menurut Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir, dalam memilih pemain itu murni adalah hak murni Shin Tae-yong. Pak Erick Thohir juga meminta kepada semua pihak untuk menghormati segala keputusan Shin Tae-yong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia. Erick Thohir minta agar semuanya untuk menghargai Shin Tae-yong dalam hal memilih pemain. Ujar Erick Thohir dikutip dari laman PSSI Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Kita tidak perlu ikut campur dengan urusan pelatih, kita hanya support apapun yang sudah terjadi dan tetap mendukung agar berbuah hasil positif untuk masa depan Timnas Indonesia. Tugas kita adalah mendoakan dan mendukung perjuangan tim nasional kita di Piala Asia 2023 nanti imbuhnya. Kemarin ada pengamat sepak bola yang menurut saya terlalu banyak bicara dan terlalu mencampuri urusan tim nasional di sini dalam kurung PSSI. Ketuanya saya minta tolong semuanya untuk diam agar tidak mengganggu konsentrasi Shin Tae-yong yang sedang bekerja keras. Pengamat sepak bola ternama Bung Towel turut menyoroti keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong yang tak memanggil Nadeo Argawinata dan Stefano Lillipali untuk Piala Asia 2023. Menurutnya hal itu tidak adil dan sang pelatih cuma cari-cari alasan. Bung Towel menilai pertimbangan Shin Tae-yong yang memanggil 2 pemain itu tidak jelas. Padahal Lillipali dan Nadeo tampil baik di Liga 1 2023 hingga 2024. Menurutnya hal itu menjadi tolak ukur bagi pelatih untuk menentukan pemain yang layak masuk ke Timnas Indonesia.
Pemain dipanggil timnas berdasarkan performa di kompetisi menurut saya. Jawabannya Shin Tae-yong nggak jelas. Stefano Lillipali dianggap punya kelemahan dari sektor fisik. Fisik yang mana ucap Bung Towel dikutip Jumat tanggal 22 Desember tahun 2023. Mengejutkan, Indonesia akan masuk UEFA setelah keluar dari AFF. Begini tawarannya, Indonesia dapat 3 tawaran menarik setelah keluar dari AFF dalam gebrakan mengejutkan yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Baru-baru ini beredar kabar Indonesia keluar dari ASEAN Football Federation AFF. Keputusan tersebut tak lepas dari dugaan kecurangan dan praktik mafia bola yang melanda Piala AFF, menggoyahkan keyakinan masyarakat Indonesia terhadap integritas turnamen. Tetapi menarik perhatian 3 asosiasi sepak bola ternama yang segera memberikan tawaran menarik kepada Indonesia. 1. Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA. Tak lama setelah kabar keluarnya Indonesia dari AFF, UEFA Union of European Football Associations menyampaikan minatnya untuk menjalin kerjasama dengan PSSI. Tawaran ini dianggap sebagai langkah besar bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam kompetisi sepak bola tingkat dunia. Presiden UEFA, Alexander Ceferin menyatakan, kami melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Kami ingin mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam beberapa di Eropa dan membawa dinamika baru ke dalam pertandingan-pertandingan kami. Kami yakin kolaborasi ini akan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. 2. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan CONMEBOL tak ketinggalan. CONMEBOL sudah merencana The Football juga turut menyampaikan ketertarikannya terhadap Indonesia. Melihat potensi pasar sepak bola yang besar di Asia khususnya Indonesia, CONMEBOL menganggap bahwa kerja sama dengan PSSI dapat membuka peluang baru dan memperkuat hubungan sepak bola antar benua. Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez menyatakan, kami ingin melihat kehadiran tim-tim Indonesia dalam turnamen-turnamen besar Amerika Selatan. Ini adalah suatu langkah inovatif yang dapat memperkaya kompetisi kami dan menciptakan hub konfederasi sepak bola. Tawaran menarik juga datang dari OFC Oceania Football Confederation. Seiring berita keluarnya Indonesia dari AFF menyebar, OFC segera menyatakan minatnya. Berbagai insentif termasuk program pengembangan sepak bola, bantuan finansial dan kesempatan untuk bersaing dalam turnamen regional yang lebih luas lagi. Menganggap Indonesia sebagai potensi besar yang dapat memberikan dinamika baru dalam persaingan mereka. Setelah beredarnya Indonesia akan keluar dari AFF memang mengejutkan banyak pihak, namun tawaran menarik dari UEFA dan OFC membuka peluang baru bagi perkembangan sepak bola tanah air. Saat ini PSSI masih dalam tahap evaluasi dan pembahasan internal terkait tawaran-tawaran ini. Bagaimana Indonesia akan merespons tawaran-tawaran ini? Waktulah yang akan menjawab. Ancaman pelatih Jepang untuk Indonesia dan rival di Piala Asia 2023. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mengeluarkan ancaman untuk para rival di Piala Asia 2023, termasuk timnas Indonesia. Moriyasu mengatakan timnas Jepang berambisi memenangi semua pertandingan mulai dari laga uji coba melawan Thailand pada 1 Januari 2024, Piala Asia 2023 hingga lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang nambah menggila untuk pertandingan yang akan datang. Sebuah ancaman untuk timnas Indonesia dan ini harus diwaspadai agar timnas Indonesia berlatih sekeras mungkin untuk menghadapi tim besar seperti Jepang ini. Timnas Jepang bukan hanya tim favorit juara grup D Piala Asia 2023, tapi juga favorit juara di turnamen tersebut. Jepang berstatus 4 kali juara Piala Asia dan pada edisi terakhir di 2019 menjadi runner-up usai dikalahkan Qatar. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong harus menyadari dengan kondisi seperti ini, di mana Shin Tae-yong wajib meracik taktik untuk di Piala Asia 2023 nanti. Lawan timnas Indonesia nampaknya sudah mempersiapkan sematang mungkin untuk pertandingan bergengsi itu. Sebelum adanya gebrakan dan ancaman dari Jepang, timnas Indonesia tidak merasa takut dengan gebrakan itu. Sebab Indonesia sudah menambah amunisi di skuadnya. Sehingga itu membuat percaya diri timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 mendatang. Bagaimana pendapat kalian tentang berita ini?
Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini.